Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Anugerah Tuhan sanggup untuk mengubah apapun, sehingga kita dapat bersekutu. Pemeliharaannya sempurna dengan berkat yang cukup. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan diri, kita akan siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 135 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mari sebelum kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, kita akan persiapkan dengan menaikkan satu pujian, Raja atas segalanya. Mari kita pujikan kepada Tuhan yang maha besar, Raja atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya.
musik saja. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau dahsyat berkuasa. Dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Mari kita tundukkan kepala. Betul Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segalanya. Tuhan yang maha besar, yang sungguh kami banggakan. Kami tidak akan merasa khawatir karena memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau pun sanggup mempersatukan kami di dalam persekutuan ini lewat alat-alat yang sederhana yang Engkau pakai boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan mempersiapkan hamba-Nya sehingga firman itu boleh dapat kami mengerti dengan jelas dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur sehingga firman itu dapat tertanam dan bertumbuh serta berbuah. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan kembali melanjutkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini pemberitaan firman Tuhan kita akan ambil dari nats dari surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ke-15. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai
15. Tema yang diberikan pada malam hari ini adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah disampaikan Ibu Esther minggu yang lalu dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Malam hari ini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Roma pertama ayat ke-8 sampai ke-15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sekali lagi, kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama di dalam eh, persekutuan doa online ini, kami bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kiranya ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan yang bersabda, Engkau yang menolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu penuh dengan kelemahan, kami semua ya Tuhan boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini saya diberikan satu tema, yaitu panggilan untuk memberitakan Injil. Kita bersama-sama barusan melihat bagaimana Paulus di dalam pembukaan dari surat Roma, surat yang ditulisnya kepada orang-orang Kristen, jemaat di Roma. Di dalam bagian ini, kita melihat ada satu kerinduan buat Paulus untuk datang mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di Roma. Kalau di minggu lalu kita belajar bagaimana Paulus menegaskan dirinya sebagai seorang hamba Kristus, hamba yang telah dipanggil untuk menjadi seorang rasul yang telah dipilih Allah dan diberikan satu amanat untuk memberitakan Injil, maka pada hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus memiliki satu kerinduan untuk memberitakan Injil, khususnya dia rindu untuk pergi berkunjung ke kota Roma. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan renungkan pada malam hari ini, secara khusus untuk ketika kita memfokuskan di ayat-ayat eh, firman Tuhan ini. Tiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama kita akan melihat makna dari memberitakan Injil itu sendiri, sebagaimana yang Paulus sudah katakan di sini. Lalu kita akan melihat juga mengapa Paulus rindu dia untuk pergi ke Roma. Dan yang terakhir adalah kepada siapa Injil itu harus diberitakan. Nah, kita akan melihat beberapa hal ini untuk kita bersama-sama belajar dari Paulus di dalam eh, surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ke-15. Kalau kita tadi melihat, Bapak Ibu Saudara, pertama Paulus menyatakan bahwa dia punya satu kerinduan untuk memberitakan Injil. Tetapi kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa jemaat Kristen, ya, orang-orang Kristen di Roma, di mana Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang Injil. Betul ya? Surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang ada di kota Roma, yang sudah pernah mendengarkan Injil, yang sudah pernah mendengar kesaksian tentang Injil, dan mereka sudah menjadi
pengikut Kristus. Tetapi Paulus tadi mengatakan bahwa dia selalu mengingat mereka dan dia punya satu kerinduan untuk datang ke sana, tetapi selalu terhalang. Nah, dia rindu untuk datang ke sana untuk memberitakan Injil di bagian yang terakhir, memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kenapa orang yang sudah mendengar atau sudah percaya, tetapi Paulus justru mengatakan ingin memberitakan Injil kepada mereka? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin bingung. Harusnya kan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil, betul nggak? Ya. Nah, kenapa di sini Paulus malah mengatakan dia rindu memberitakan Injil? Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa waktu kita eh, melihat akan berita Injil itu apa sih? Apa itu berita Injil, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, ya, khususnya misalnya di dalam bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan bacakan. Di sini adalah satu bagian mungkin definisi tentang Injil yang paling jelas kita dapat temukan di 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi Injil ini apa? Nah, penjelasannya ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka kalau kita melihat, kita katakan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar pertanyaan, apa sih Injil itu? Nah, kita harus membuka ini. 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga dan keempat. Ini adalah pemahaman atau isi berita Injil. Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga juga sesuai dengan kitab suci. Inilah berita Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, berita Injil itu bukan hanya untuk mereka yang belum mendengar, tetapi juga untuk kita yang sudah mendengar. Artinya apa? Kita semua perlu Injil. Kenapa kita semua perlu Injil? Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah sama. Kita sama-sama bergantung, perlu bergantung kepada berita Injil, yaitu Kristus yang mati dan bangkit. Maka Injil itu harus diberitakan kepada semua, baik orang yang percaya, baik orang yang belum percaya, dan orang yang sudah percaya. Bagi orang yang belum percaya, mereka diselamatkan oleh berita Injil. Dan bagi kita orang yang sudah percaya, kita juga memperoleh keselamatan. Kita terus-menerus ditopang dan terus-menerus kita hidup berdasarkan Injil. Kita hidup di dalam kekuatan daripada Injil. Nah, ini akan dijelaskan nanti minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Terusan dari bagian ini ada di ayat yang ke-16, tapi saya tidak mau terlalu maju ke sana. Tetapi yang jelas adalah bahwa makna dari memberitakan Injil adalah bagaimana kita terus-menerus senantiasa harus Injil itu bergaung di dalam telinga kita. Bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu adalah menjadi satu-satunya harapan, satu-satunya yang kita andalkan. Kita hidup di dalam pertobatan hari lepas hari, senantiasa diingatkan oleh Injil, dikuatkan oleh Injil. Itulah makna memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi kita sudah melihat, yaitu di dalam bagian ayat ini, kita melihat bagaimana Paulus punya satu kerinduan untuk pergi ke Roma. Pertanyaannya, kenapa Paulus rindu pergi ke Roma? Mengapa harus ke kota Roma? Nah, Bapak Ibu Saudara, para penafsir me- berpendapat bahwa kebanyakan para penafsir bersepakat bahwa Paulus menulis surat ini di bagian di mana perjalanan pengabaran Injilnya yang ketiga, yaitu eh, di bagian akhir, Bapak Ibu Saudara, dari rangkaian pengabaran
Injil atau perjalanan yang Paulus lakukan. Dan dari semua tempat itu memang yang satu tempat yang belum dia pernah kunjungi adalah Roma. Itu sebabnya surat ini adalah sesuatu surat yang menarik Bapak Ibu Saudara. Karena kalau surat-surat pengembalaan Paulus ke misalnya ke Korintus atau ke Galatia, ke Efesus, ke Filipi dan lain sebagainya, itu adalah surat-surat yang Paulus tuliskan gereja-gereja yang ada di kota-kota tersebut, di tempat-tempat tadi ya, itu adalah jemaat-jemaat yang Paulus dirikan. Jadi maksudnya Paulus sudah pernah ke sana dan Paulus sudah mengabarkan Injil ke sana dan ada orang-orang yang mendengar dan percaya dan mereka bergabung atau mereka menghimpun dirinya menjadi jemaat Tuhan, menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah kumpulan orang percaya, koinonia. Lalu Paulus menulis surat kepada mereka untuk semacam mengembalakan mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Itu adalah jemaat atau gereja Tuhan yang sudah Paulus dirikan, yang merupakan hasil dari atau buah dari pelayanan Paulus. Tetapi surat kepada em, jemaat di Roma ini adalah sesuatu yang berbeda, karena Paulus belum pernah ke Roma dan Paulus bukan pendiri daripada gereja di Roma. Bahkan gereja di Roma ini sampai sekarang mungkin masih menjadi satu pertanyaan atau perdebatan siapa yang mendirikan. Bukan Paulus dan juga bukan Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudara kita yang berkepercayaan Katolik, mereka mempunyai satu kepercayaan bahwa Petrus lah ya sebagai kepala gereja yang menggantikan Tuhan Yesus itu adalah pendiri daripada gereja, khususnya gereja di Roma. Tetapi kita percaya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita tidak menemukan satu keterangan pun ya di dalam surat-surat perjanjian baru mengenai siapa yang mendirikan gereja di Roma, siapa yang mendirikan jemaat Tuhan di Roma. Itu nggak ada keterangannya Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja di Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus dan bukan juga didirikan oleh Rasul Petrus. Pertanyaannya siapa? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar orang-orang Kristen di Roma, ya, jemaat Tuhan di Roma itu terbentuk dari orang-orang yang mungkin ya mendengarkan khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta ketika dia berkhotbah lalu ada 3.000 orang yang diselamatkan, maka salah satu atau segelintir orang-orang yang ada di sana mereka kembali ke Roma dari Yerusalem dan di sana mereka membentuk ya sebuah perkumpulan jemaat Tuhan dan kemudian berkembang dan bertumbuh dan hal itu terdengar. Itu sebabnya di bagian ayat yang ke-8 tadi Paulus menyatakan bagaimana orang-orang Kristen di Roma kesaksian imannya sudah terdengar ke seluruh dunia. Jadi artinya di sini ada satu hal yang terjadi di kota Roma di mana ada orang-orang Kristen yang memang memiliki satu kesaksian iman yang baik dan Paulus ini malah terdorong untuk datang ke sana, untuk menyaksikan atau untuk eh, apa namanya mengunjungi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Roma. Jadi inilah satu keunikan gereja di Roma. Ya, Paulus belum pernah ke sana dan Paulus juga bukan pendiri dari jemaat Tuhan di Roma. Selain itu kita juga tahu bahwa Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi, ibu kota pemerintahan Romawi, kota yang sangat penting, kota yang sangat strategis. Dan kita tahu bagaimana Paulus memiliki satu kerinduan ke sana, yaitu untuk memberitakan Injil. Baik itu kepada orang-orang yang ada di sana, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, dia rindu menguatkan mereka, tetapi juga dia rindu memberitakan berita baik itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Termasuk nanti kita tahu bahwa ketika Paulus disidang oleh Kaisar Roma, dia juga menyampaikan berita itu dengan gigih kepada Kaisar Roma. Itulah alasannya mengapa Paulus memiliki satu kerinduan yang besar untuk dia pergi ke Roma. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah kepada siapa? Kepada siapa saja Paulus rindu memberitakan Injil? Kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Paulus mengatakan bagaimana dia mengatakan, aku memiliki satu rasa berhutang. Ya, Paulus memiliki satu rasa berhutang yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia menyadari bahwa dia berhutang ya
baik kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani, ya Bapak Ibu Saudara, kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Bahkan dikatakan bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yunani. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ini maksudnya adalah bagaimana Paulus itu memiliki satu keinginan agar setiap orang boleh mendengar berita Injil. Dan kalau kita di sini lihat Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di dalam eh, bahasa aslinya ya, yang dikatakan sebagai bangsa orang bukan Yunani itu sebetulnya adalah bangsa barbar ya. Jadi artinya bangsa orang-orang yang betul-betul asing ya. Jadi di sini Paulus itu mengikut sertakan semua orang, orang Yahudi, orang Yunani, bangsa barbar, bangsa orang-orang yang merupakan bukan Yahudi ataupun Yunani. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kepada orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Ini terjemahan bahasa Indonesia ini sebetulnya terjemahan halus ya Bapak Ibu Saudara. Orang terpelajar itu maksudnya adalah orang pintar, orang yang wise begitu. Orang terpelajar ini sebetulnya bahasa asli ini orang bodoh. Maksudnya apa? Jadi orang yang memang memiliki seringkali apa namanya? Seringkali dipinggirkan begitu ya. Jadi Paulus ini melihat bahwa di dalam setiap masyarakat itu ada konstelasi, ada orang-orang yang seringkali diistimewakan dan ada orang-orang yang terpinggirkan. Ya. Dan Paulus mengatakan dia memiliki rasa berhutang kepada semua orang. Orang Yahudi, orang Yunani, orang-orang barbar, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang bijaksana, dan orang-orang yang juga seringkali dianggap remeh. Ya, dia rindu memberitakan Injil kepada semuanya. Itulah yang Paulus katakan di bagian ini. Oleh sebab itu, Injil harus diberitakan kepada semua orang. Nah, inilah kerinduan dari Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita juga boleh memiliki kerinduan yang sama. Kita dapat membagikan berita Injil kepada siapa saja, di mana saja. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup bagian firman Tuhan malam hari ini dengan dua kutipan. Seorang penginjil yang bernama Ray Comfort, dia mengatakan demikian. If you are fearful to share your faith, don't pray for less fear. Pray for more love. Kalau kita memiliki satu ketakutan ketika kita ingin membagikan kesaksian iman kita, jangan kita berdoa supaya ketakutan kita itu berkurang, tetapi kita berdoa supaya kasih kita bertambah. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kita seringkali takut di dalam kita ingin menyampaikan, men-sharingkan kesaksian iman kita, jangan berdoa agar ketakutan kita berkurang. Kita seharusnya berdoa agar kasih kita yang semakin bertambah. Seperti Paulus, dia memiliki kasih yang semakin bertambah. Paulus yang pada saat itu hidup sebagai seorang tahanan, bahkan dia seorang buronan, secara akal sehat seharusnya dia tidak mau pergi ke Roma. Karena kalau dia pergi ke Roma, hanya satu yang akan menjadi akhir dari hidup Paulus, yaitu kematian. Ketika dia memberanikan diri datang ke Roma, itu artinya dia menghadapi kematian, karena dia tahu bahwa dia akan dihukum oleh pemerintah Roma. Tetapi justru yang terjadi adalah dia memiliki kasih yang berlimpah, sehingga dia tidak memiliki ketakutan. Itulah Paulus, Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup dengan satu bagian kutipan yang lain. Seorang pengkhotbah bernama Alistair Begg mengatakan demikian. Our witness, good or bad, is the overflow of our lives. Kesaksian kita, baik yang baik atau yang kurang baik, itu pada akhirnya akan menjadi luapan, ya, curahan daripada kehidupan kita. Kesaksian kita itu pada intinya adalah ungkapan atau luapan dari kehidupan kita, the overflow of our lives. Hidup kita yang seperti apa itulah yang pada akhirnya akan menjadi kesaksian kita, baik itu yang baik
ataupun yang kurang baik. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Jadi ketika kita rindu men-sharingkan, membagikan berita Injil, pada akhirnya berita Injil itu akan tercermin bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya berita Injil itu terus menjadi kekuatan bagi kita, agar kita senantiasa diberikan satu kerinduan untuk membagikannya kepada siapapun orang-orang yang kita jumpai hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, kiranya Injil terus menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tuhan tolong agar kami boleh senantiasa diberikan satu kerinduan, kesiapan, dan kemauan, keberanian untuk memberitakan berita baik. Kiranya teladan Rasul Paulus menolong kami, kiranya firman-Mu meneguhkan kami, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Biarlah pujian berikut merupakan panggilan bagi setiap kita yang sudah ditebus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami.
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa yang telah Tuhan jawab dan telah Tuhan dengar. Kita bersyukur juga Saudara atas perlindungan Tuhan bagi kita dan juga segenap keluarga kita. Tuhan telah sertai melindungi kita sampai pada saat ini. Dan kita juga mau bersyukur Saudara atas firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang menegur kita dan juga mengingatkan kita. Dan kita mau bersyukur Saudara, mungkin ada banyak hal dalam kehidupan Saudara sepanjang seminggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Ya Tuhan, hati kami penuh syukur kepadamu oleh karena Engkau yang senantiasa selalu mendengar seruan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas banyaknya doa-doa yang telah Kau jawab. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk sepanjang seminggu ini yang telah lewat. Kami bersyukur karena Engkau memberkati, mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, renungkan, dan mengingatkan dan menegur kami, yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas banyaknya berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu, dan kami sungguh bersyukur kepadamu atas kebaikan yang telah kami terima. Terpujilah namamu Tuhan, kami datang membawa segala doa syukur kami dan juga doa syafaat kami hanya kepadamu, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat ICLA, khusus bagi para ayah, bagi para ibu di dalam peran-peran mereka di dalam keluarga. Tentu ada banyak tantangan, pergumulan yang mereka harus hadapi, mungkin dalam relasi antara suami istri dan juga untuk bersama dengan anak dan keluarga. Kita doakan Tuhan sendiri boleh memberikan pertolongan bagi keluarga yang ada dan diberikan hikmat bijaksana. Yang kedua, saudara, kita terus mau berdoa bagi generasi-generasi berikutnya, untuk anak-anak dan juga cucu-cucu, agar Tuhan senantiasa melindungi mereka, dijauhkan dari segala godaan dan tantangan, sehingga mereka tetap hidup setia dan juga tetap taat kepada Tuhan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami berdoa Tuhan bagi para keluarga yang ada di jemaat ICLA, khusus bagi para ayah dan juga para ibu, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi dalam keluarga. Tuhan sertai setiap mereka. Engkau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi khususnya bagi para orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin dalam keluarga. Engkau sering boleh menolong, mengaruniakan, memberikan pertolongan untuk memimpin keluarga dengan kerohanian dengan hal yang baik. Dan kami juga berdoa bagi ibu-ibu, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan juga di dalam segala tutur kata, tindakan boleh menjadi berkat bagi keluarga. Dan tak lupa kami berdoa bagi generasi berikutnya, untuk anak-anak dan juga cucu dari seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau sering boleh senantiasa melindungi dan sertai. Dan kami terus mau berdoa bagi iman, bagi setiap anak-anak dan juga cucu, sehingga mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan saja. Dan kami rindu ya Tuhan, agar sungguh mereka tetap setia dan juga taat kepadamu di dalam perlindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas karena Engkau telah mendengar suara doa kami, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bagi setiap anggota jemaat yang pada saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, atau mungkin dalam tantangan dalam pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan sedang mencari pekerjaan yang baru, atau mungkin dalam tantangan dalam rekan-rekan kerja, atau mungkin mengalami keletihan di dalam dalam pekerjaan, atau bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, kita mau berdoa Tuhan pulihkan dan Tuhan kuatkan. Yang kedua, kita saudara mau berdoa bagi setiap anggota jemaat yang mungkin saudara kita, mungkin ada anak-anak kita, cucu, mungkin pada saat ini masih belum mau membuka hati. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh melawat, mencelikan mata rohaninya sehingga boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan.
Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Dalam segala tantangan dalam kehidupan mereka, Tuhan sendiri yang boleh menolong. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam sakit penyakit, Tuhan sendiri yang boleh pulihkan kekuatan, Kau berikan bagi mereka, dan juga iman yang teguh hanya berasal daripada-Mu. Kau kuatkan bagi mereka ya Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa bagi mungkin ada anggota keluarga yang menjaga, yang take care. Berikan mereka kesabaran, ketabahan di dalam menjalani semuanya. Kami mau serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan. Mungkin ada tantangan dalam pekerjaan, mungkin ada juga yang sedang mencari pekerjaan, bagi mereka juga yang mengalami tantangan dalam pekerjaan dengan rekan-rekan kerja, atau mungkin mengalami keletihan tubuh. Kami mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh menguatkan, menjaga, dan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa juga bagi ada anggota jemaat kami yang mungkin pada saat ini jauh dari Tuhan. Mungkin mereka sedang tidak ke gereja lagi. Tuhan, kami mau mengingat mereka satu persatu, sehingga mereka dapat membuka hati kepada Tuhan dan bertobat dan berbalik kepada-Mu. Engkau sendiri boleh memberkati dan juga memakai hidup kami, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami mau serahkan segala permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi gereja minggu ini. Kita mau berdoa bagi rapat pengurus yang akan diadakan pada minggu ini. Doakan untuk setiap pengurus hamba Tuhan yang akan mungkin ada bahan-bahan pelayanan, diskusi yang perlu dilakukan, keputusan harus diambil. Doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati, diberikan kekompakan, kerendahan hati dalam melayani, dan sungguh pelayanannya boleh sekali lagi memberkati setiap jemaat di ICL ini. Doakan juga saudara untuk persekutuan Lucinta yang diadakan pada hari Sabtu. Doakan agar cuaca baik dan juga firman Tuhan dibawakan boleh menguatkan, dan juga setiap acara jemaat yang hadir boleh mengalami sukacita. Kita berdoa. Kami mau serahkan untuk gereja ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi para pemimpin, hamba Tuhan dan juga pengurus yang kami meeting pada minggu ini. Engkau telah memanggil mereka, dan kiranya Kau boleh memberikan hikmat bijaksana, kekuatan di dalam setiap keputusan yang mereka harus ambil, decision making untuk gereja ini kiranya boleh menjadi yang terbaik. Tuhan sering boleh menolong dan memberkati jalannya pelayanan, program-program yang dilakukan boleh sekali lagi membuahkan hasil, berbuah bagi pertumbuhan bagi jemaat di ICLA. Mau serahkan juga untuk persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Engkau sering boleh menolong dari cuaca, dari mereka yang hadir. Engkau sering boleh senantiasa memberkati. Firman Tuhan boleh menguatkan. Persekutuan ini boleh menjadi satu sukacita bagi setiap jemaat yang hadir. Kami mau serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita doakan doa saudara untuk pelayanan minggu ini, ibadah dari yang memimpin, pemimpin ibadah, juga pemusik, usher, semua tim multimedia, dan juga khususnya hamba Tuhan juga untuk penginjil Esther dan juga referensiana. Doakan untuk pelayanan Sunday School juga dari Inggris dan Indonesia. Semua jemaat boleh diberkati, dan juga untuk keseluruhan ibadah Tuhan boleh memberikan pertumbuhan yang baik. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi setiap care group yang ada, dari yang paling muda dan senior. Saudara, kita doakan Tuhan boleh memberkati sehingga mereka terus boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk ibadah pada minggu ini. Kami rindu ya Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati sehingga dari awal sampai akhir ibadah kami boleh mengalami berkat Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau. Kami berdoa juga untuk Bu Esther, Reverend Jana, dan juga untuk seluruh jemaat yang melayani, dari song leader, tim musik, usher, multimedia, dan juga segala persiapan yang dilakukan. Tuhan sering boleh memberkati. Kami mohon berdoa Tuhan untuk dari Sunday School, dari English Service, dan juga Indonesia. Engkau boleh mengurapi dalam segala persiapan sehingga boleh memberkati setiap jemaat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap care group yang ada di ICLA, berikan pertumbuhan yang baik, kesetiaan, dan juga mereka boleh bertumbuh di dalam iman, dan mereka boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja ini, pertumbuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.
Kita mau berdoa saudara untuk Amerika, khususnya di dalam skala persiapannya dalam election yang akan berlangsung dalam waktu 2 minggu yang akan datang. Doakan untuk skala persiapannya bagi presiden, wakil presiden terpilih, dan juga setiap semua bagian pemerintahan yang terpilih. Tuhan sendiri yang boleh kiranya campur tangan, memberkati dalam setiap prosesnya. Doakan saudara dalam masa-masa ini pun tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, tetapi terus diberikan keamanan yang baik dan juga untuk rasa damai di dalam masa-masa election ini. Kita mau serahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mendukung ya Tuhan, negara ini ke dalam tangan Tuhan, negara ini adalah milik-Mu, dan kami mohon berdoa Engkau sini boleh menolong campur tangan di dalam pemilihan presiden wakil presiden yang akan terpilih yang akan datang dalam 2 minggu yang akan datang ini. Kami berserah, kami mohon Engkau sering boleh menolong campur tangan sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Engkau sendiri yang boleh menolong dalam setiap prosesnya sehingga tetap dalam proses yang aman, dalam keadaan yang jujur dan tidak ada kecurangan. Dan suasana dalam beberapa minggu ini Tuhan, kami berdoa untuk terus di dalam keadaan yang aman, situasi yang baik, dan juga di dalam keadaan yang damai. Kami mau serahkan untuk negara di Amerika, untuk setiap rakyat, Engkau sendiri boleh memberkati dan melindungi. Kami berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika dapat memilih dengan bijaksana pemimpin yang kedepannya yang Tuhan pilih. Kami mau serahkan bagi negara Amerika dan juga rencana ke depan. Terima kasih Tuhan, di Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung saudara juga untuk Indonesia yang baru saja beberapa waktu yang lalu presiden dan juga wakil presiden dan menteri di dalam periode berikutnya ini sudah dilantik, dan kita mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh memberkati, memberikan hikmat bijaksana pertolongan di dalam mereka memulai pemerintahan yang baru ini, sehingga mereka dalam tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya dapat sekali lagi menjadi satu hal yang baik bagi setiap masyarakat di Indonesia. Doakan saudara dalam proses ini dan juga kekristenan di Indonesia mereka tetap terus berkembang, bertumbuh, dan Tuhan terus boleh lindungi dalam masa-masa transisi ini juga. Kita berdoa. Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi negara di mana kami dilahirkan, negara Indonesia, dan kami berdoa, bersyukur juga untuk setiap proses pelantikan presiden, wakil presiden, dan juga menteri yang boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau serahkan untuk tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang harus mereka lakukan di dalam beberapa tahun ke depan. Tuhan, Kau sering boleh menolong campur tangan di dalam segala tantangan, kesulitan, pergumulan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Tuhan urapi, sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh mengambil satu langkah-langkah yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, korupsi, dan juga kecurangan hal-hal lainnya, sehingga semua boleh berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat. Kami mau serahkan juga untuk orang-orang Kristen, kekristenan yang berada di Indonesia agar tetap terus bertumbuh di dalam masa pemerintahan yang baru ini, melindungi, berikan pertumbuhan yang baik, sehingga mereka tetap terus boleh di dalam perlindungan Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami yang teguh, dan kami hanya bisa berharap kepadamu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Mahkota Kehidupan. Biarlah setiap orang termotivasi untuk setia melayani, sebab ada janji kekal dari Allah untuk memahkotai hambanya yang setia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Musik saja. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, pada Sabtu ini kita akan ada persekutuan usia indah yang terakhir. Doakan untuk jalannya acara boleh berjalan dengan baik. Kita ajak teman, kita juga bisa ajak keluarga, bisa datang di dalam persekutuan hari Sabtu ini di Pastori. Dan juga saudara terakhir bahwa kita akan mengadakan Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 30. Saudara yang belum mendaftar, silakan mendaftarkan diri. Baik, saudara, demikian sedikit warta. Jaga kesehatan sampai ketemu pada hari Sabtu dan Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.